Tahukah Anda, kisah Nabi Adam bukan sekadar cerita tentang penciptaan manusia, tetapi juga mengandung pelajaran hidup yang relevan hingga hari ini? Bagaimana awal mula manusia diciptakan? Apa ujian pertama di surga? Dan apa hikmahnya untuk kita? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di nama channel Anda, tempat berbagi kisah para nabi dan hikmah kehidupan. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah, beserta ujian besar yang dihadapinya di surga. Simak ceritanya sampai selesai agar tidak ketinggalan pesan penting yang akan menginspirasi hidup kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan seluruh makhluk dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Di antara sekian banyak ciptaannya, manusia memiliki kedudukan yang istimewa. Kisah ini bermula jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum bumi dipenuhi manusia. Allah telah menetapkan rencana besar, menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah, pemimpin, dan pengemban amanah di bumi. Makhluk itu adalah manusia pertama, Nabi Adam, alaihi salam. Allah berfirman kepada para malaikat, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat, yang selalu taat dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah, bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bukan karena menentang, "Ya Rab, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih memuji MU dan menyucikan MU." Allah menjawab dengan firman yang syarat makna, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban ini menandakan bahwa manusia memiliki potensi luar biasa yang tidak dimiliki malaikat atau makhluk lainnya. Meskipun manusia memiliki hawa nafsu dan potensi berbuat salah, ia juga diberi akal, hati, dan kemampuan belajar. Dari sinilah Allah menunjukkan keistimewaan manusia. Allah menciptakan Adam dari tanah. Menurut banyak riwayat, tanah itu diambil dari berbagai penjuru bumi, lembah, gunung, padang pasir, dan lautan. Karena berasal dari tanah yang beragam, keturunan Adam juga memiliki sifat dan warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang lembut seperti tanah liat, ada yang keras seperti tanah berbatu, ada yang putih, hitam, dan sawo matang. Semua perbedaan ini adalah tanda kebesaran Allah dan keindahan ciptaannya. Setelah tanah itu dibentuk menjadi rupa manusia, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Proses ini menunjukkan kemuliaan Adam sebagai makhluk yang diberi nyawa langsung oleh Allah. Begitu ruh masuk ke kepalanya, Adam bersin. Allah mengajarinya untuk memuji, "Alhamdulillah," dan Allah menjawab, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Dari sini kita belajar, ucapan pertama manusia adalah pujian kepada Sang Pencipta. Tidak hanya diciptakan dengan bentuk yang sempurna, Allah juga mengajarkan Adam ilmu yang tidak dimiliki makhluk lain. Dalam Al-Quran disebutkan, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda. Quran Surat Al-Baqarah 31. Nama-nama yang dimaksud bukan hanya sekadar benda, tapi pengetahuan mendalam tentang hakikat dan fungsi setiap ciptaan. Ilmu ini menjadi bukti bahwa manusia memiliki kemampuan belajar, memahami, dan mengelola alam. Ketika Allah menguji para malaikat dengan menanyakan nama-nama benda tersebut, mereka mengakui ketidaktahuannya. Hanya Adam yang mampu menyebutkan dan menjelaskan semuanya. Maka Allah berfirman, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah 33. Ini adalah bukti nyata kemuliaan Adam di hadapan malaikat. Keistimewaan Adam bukan hanya pada bentuk jasmani atau ilmunya, tetapi juga karena ia dipersiapkan untuk mengemban amanah besar sebagai khalifah di bumi. Manusia bukan sekadar makhluk yang makan, minum, dan hidup di dunia. Ia memiliki tugas moral, memakmurkan bumi dengan kebaikan, menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan alam, dan beribadah kepada Allah. Namun,
Keistimewaan ini juga membawa tanggung jawab besar. Sebab, dengan akal dan kebebasan memilih, manusia bisa berbuat kebaikan atau sebaliknya. Allah memberikan petunjuk melalui wahyu, nabi, dan rasul agar manusia tidak tersesat. Nabi Adam sebagai manusia pertama menjadi teladan awal bagaimana manusia harus menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Kisah penciptaan Adam juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Meskipun diciptakan dengan kemuliaan, Adam tetap hamba Allah. Tidak ada alasan untuk sombong terhadap sesama, karena kita semua berasal dari tanah yang sama dan akan kembali ke tanah pula. Dari bab pertama ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulia, bukan kebetulan. Ilmu adalah salah satu keistimewaan manusia, maka menuntut ilmu adalah ibadah. Keberagaman manusia adalah rahmat, bukan alasan untuk saling merendahkan. Setiap manusia punya potensi menjadi baik atau buruk. Pilihan ada di tangan kita. Momen penciptaan Adam adalah awal dari sejarah panjang umat manusia. Inilah awal kisah manusia pertama yang penuh pelajaran, sekaligus awal perjalanan menuju ujian-ujian berikutnya yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, alaihi salam dengan penuh keistimewaan, meniupkan ruh ke dalamnya, dan mengajarkannya ilmu nama-nama segala sesuatu, datanglah sebuah peristiwa besar yang menjadi awal ujian ketaatan bagi makhluk langit. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini bukanlah ibadah kepada Adam, melainkan bentuk penghormatan dan pengakuan atas kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Begitu Allah memberi perintah, seluruh malaikat segera sujud tanpa ragu. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Sujud mereka adalah simbol kepatuhan total terhadap kehendak Sang Pencipta. Akan tetapi, di antara makhluk yang hadir ketika itu ada satu yang menolak dengan kesombongan. Dialah iblis. Perlu dipahami, iblis bukanlah malaikat. Ia berasal dari golongan jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Namun karena kesalehannya, iblis dahulu beribadah bersama para malaikat di langit. Tetapi pada saat perintah sujud datang, kesombongannya muncul. Iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Ia berkata seperti yang diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ucapan ini mencerminkan kesombongan yang berakar dari ketidaktundukan pada Allah. Iblis menilai kemuliaan hanya dari bahan penciptaan, padahal kemuliaan sejati terletak pada ketaatan. Api mungkin memiliki sifat panas dan cahaya, tetapi tanah memiliki kelembutan, kesuburan, dan kerendahan hati. Allah Maha mengetahui hikmah di balik ciptaannya. Karena kesombongannya, iblis diusir dari rahmat Allah. Dalam surat Syad ayat 77-78, Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Namun, sebelum pergi, iblis meminta satu hal kepada Allah, penangguhan waktu hingga hari kiamat. Ia berjanji akan menyesatkan keturunan Adam dengan segala cara, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Allah mengabulkan permintaannya, tetapi menegaskan bahwa hamba-hambanya yang ikhlas tidak akan mampu digoda oleh iblis. Inilah awal permusuhan abadi antara iblis dan manusia. Sejak saat itu, setan bertekad menjadikan manusia lupa akan Allah, terjerumus dalam dosa, dan jauh dari jalan kebenaran. Namun Allah tidak membiarkan hamba-hambanya tanpa perlindungan. Ia menurunkan petunjuk melalui para nabi dan rasul agar manusia mengetahui jalan yang benar. Pelajaran besar dari peristiwa ini sangat relevan untuk kita. Kesombongan adalah sumber kehancuran. Iblis hancur bukan karena kurang ilmu, tetapi karena kesombongan.
Sifat sombong menutup hati dari kebenaran. Ketaatan lebih mulia daripada asal-usul. Allah tidak menilai manusia dari fisik, warna kulit, atau keturunan, melainkan dari ketakwaannya. Permusuhan setan adalah nyata. Ia tidak pernah berhenti menggoda manusia. Kita harus selalu berlindung kepada Allah dengan zikir dan ketaatan. Bayangkan momen tersebut. Para malaikat bersujud penuh kepatuhan, sedangkan iblis berdiri angkuh, menolak perintah Allah. Ini adalah simbol ujian terbesar. Siapa yang benar-benar taat dan siapa yang durhaka. Kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah Maha Adil. Iblis tidak serta-merta dikutuk tanpa alasan. Ia dikutuk karena membangkang, padahal sebelumnya ia adalah ahli ibadah. Kesombongan bisa menimpa siapa saja, bahkan orang yang rajin beribadah sekalipun, jika tidak berhati-hati menjaga hati. Dari sini kita belajar pentingnya kerendahan hati. Semakin kita taat, semakin kita harus rendah hati di hadapan Allah dan sesama manusia. Jangan sampai ibadah membuat kita sombong dan memandang rendah orang lain. Karena yang menentukan kemuliaan adalah ketakwaan, bukan prestasi ibadah semata. Setelah diusir, iblis tidak pasrah. Ia bertekad menyesatkan keturunan Adam. Permusuhan ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi masih berlangsung hingga hari ini. Setiap bisikan maksiat, godaan untuk sombong, malas beribadah, atau meremehkan perintah Allah, semua itu adalah strategi setan. Allah mengingatkan dalam surat Fathir ayat 6. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh yang nyata. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka, kita sebagai keturunan Adam harus selalu waspada. Senjata kita adalah iman, ilmu, dan takwa. Jangan ulangi kesalahan iblis yang sombong dan menolak perintah Allah. Bab ini adalah kelanjutan kisah penciptaan manusia yang syarat makna. Setelah Nabi Adam dimuliakan dengan ilmu, datang ujian pertama. Apakah makhluk lain akan mengakui kemuliaan itu? Malaikat lulus dengan ketaatan, sedangkan iblis gagal karena kesombongan. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Nabi Adam dan Hawa hidup di surga, serta ujian lain yang menanti mereka. Kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian, dan kemenangan selalu berpihak kepada mereka yang taat kepada Allah. Setelah peristiwa agung sujud para malaikat dan pengusiran iblis karena kesombongannya, Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam di surga. Surga yang dimaksud adalah taman penuh kenikmatan dan keindahan yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal. Di sanalah Adam hidup dalam ketenangan, jauh dari rasa lapar, haus, letih, dan segala kesulitan yang kelak ia temui di bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Taha, 118119. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga di dalamnya dan tidak akan ditimpa panas terik matahari. Ayat ini menggambarkan betapa sempurnanya kenikmatan surga. Nabi Adam diberikan rezeki melimpah, keindahan yang menenangkan, dan kebahagiaan tanpa rasa sakit ataupun penderitaan. Semua buah-buahan tersedia, sungai-sungai mengalir, dan kenikmatan lainnya yang hanya diketahui oleh Allah. Namun, meskipun hidup dalam segala kelimpahan itu, Adam merasa ada sesuatu yang kurang. Ia hidup seorang diri tanpa pendamping. Allah yang Maha mengetahui segala kebutuhan hambanya kemudian menciptakan pasangan untuk Adam. Dari tulang rusuk Adam yang paling pendek, Allah menciptakan Hawa. Hawa menjadi pendamping hidup Adam, membawa ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya Hawa, Adam merasakan kesempurnaan hidup di surga. Allah mengajarkan kepada manusia sejak awal bahwa hidup berpasangan adalah fitrah, sebagaimana Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Adam dan Hawa hidup damai, menikmati seluruh kenikmatan surga.
Allah membolehkan mereka makan dari semua buah-buahan surga, kecuali satu pohon yang telah ditentukan. Larangan ini bukanlah untuk menyulitkan, melainkan ujian ketaatan. Allah berfirman, Quran Surat Al-Baqarah 35 sedih. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah dengan nikmat apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, karena jika kamu mendekatinya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Larangan ini sederhana. Surga penuh kenikmatan, dan hanya satu pohon yang dilarang. Namun, larangan itulah yang kelak menjadi pintu masuk ujian bagi Adam dan Hawa. Dalam hikmah Allah, di balik setiap perintah dan larangan ada tujuan besar, menguji siapa yang taat dan siapa yang melanggar. Kehidupan Adam dan Hawa di surga juga mengandung banyak pelajaran. Nikmat yang tidak terhitung, mereka diberikan semua kebutuhan tanpa harus bersusah payah. Ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah kepada hambanya. Larangan sebagai ujian, Allah memberi banyak kenikmatan, tetapi ada batas yang harus dihormati. Inilah hakikat ibadah, taat pada batasan Allah meskipun logika kita kadang ingin melanggar. Hidup berpasangan adalah fitrah. Allah menciptakan pasangan bukan hanya untuk keturunan, tapi untuk ketentraman dan saling melengkapi. Dalam surga, Adam dan Hawa saling menguatkan dan menikmati keindahan. Mereka melihat pemandangan yang menakjubkan, sungai-sungai jernih, pohon-pohon berbuah lebat, dan burung-burung yang bertasbih memuji Allah. Semua itu membuat hati mereka tenteram. Namun, mereka juga selalu diingatkan akan keberadaan iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan mereka. Allah memperingatkan Adam dan Hawa agar berhati-hati terhadap iblis. Firman Allah, Quran Surat Taha 117 sedih. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya ini, iblis, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang akibatnya kamu akan celaka. Peringatan ini adalah tanda kasih sayang Allah. Iblis adalah musuh nyata, dan ia tidak akan pernah berhenti mencari cara untuk menjerumuskan keturunan Adam ke jalan yang salah. Meski begitu, pada fase ini Adam dan Hawa hidup dalam ketenangan dan ketaatan, menikmati surga dengan syukur. Pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kenikmatan tidak lepas dari ujian. Bahkan di surga pun ada larangan. Ini mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia, yang jauh dari kesempurnaan, pasti penuh ujian. Setan selalu mengintai. Permusuhan iblis dimulai sejak penolakannya sujud kepada Adam. Ia tidak hanya membenci Adam, tapi juga seluruh keturunannya. Syukur atas nikmat Allah. Adam dan Hawa hidup dengan penuh kenikmatan, namun Allah tetap menguji mereka. Syukur dan taat adalah kunci menjaga nikmat itu. Kehidupan di surga adalah awal perjalanan panjang Nabi Adam dan Hawa. Mereka telah diberikan peringatan, diberi semua kenikmatan, dan hanya satu larangan yang harus mereka patuhi. Pada tahap ini, ujian sesungguhnya akan segera datang, karena iblis tidak akan tinggal diam. Di bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana iblis menggunakan tipu dayanya untuk membujuk Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Ujian pertama mereka akan menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya waspada terhadap godaan, serta betapa agungnya rahmat Allah bagi hamba-hamba yang bertaubat. Setelah Nabi Adam dan Hawa hidup damai di surga, menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan, datanglah ujian pertama yang akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia. Allah sudah memberi peringatan agar mereka tidak mendekati satu pohon tertentu. Namun, musuh abadi manusia, iblis, tidak tinggal diam. Dendamnya kepada Adam semakin membara sejak ia diusir dari rahmat Allah karena kesombongannya. Allah telah menegaskan permusuhan ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh yang nyata. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fathir 6. Iblis sadar ia tidak bisa memaksa manusia, tapi ia bisa menipu dengan bisikan dan janji-janji palsu. Dengan licik,
Iblis mendatangi Adam dan Hawa. Ia membisikkan kata-kata manis yang menggoda hati. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf 20-21, diceritakan, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan aurat yang tertutup dari mereka, dan ia berkata, Tuhanmu tidak melarangmu mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalamnya. Dan ia bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Perhatikan tipu daya setan. Ia menggunakan sumpah untuk meyakinkan Adam dan Hawa, seolah-olah ia benar-benar peduli. Inilah salah satu strategi iblis. Menutupi keburukan dengan kedok kebaikan. Ia tahu kelemahan manusia, keinginan untuk hidup abadi dan tidak kehilangan nikmat. Adam dan Hawa, meskipun telah diperingatkan, akhirnya tergoda. Mereka mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Begitu memakan buah tersebut, aurat mereka yang sebelumnya tertutup oleh cahaya surga terbuka. Mereka segera mengambil daun-daun surga untuk menutupi diri, merasa malu dan bersalah. Allah berfirman, Quran Surat Al-A'raf 22 sedih, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya merasakannya, tampaklah bagi mereka aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Inilah titik pertama manusia mengenal dosa. Namun, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana manusia merespons kesalahan itu. Adam dan Hawa segera sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka tidak membantah, tidak mencari alasan, dan tidak menyalahkan siapapun. Mereka mengakui kesalahan dan memohon ampunan. Peristiwa ini mengandung banyak pelajaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita. Godaan setan selalu ada dan sangat halus. Ia tidak datang dengan wujud menakutkan, tetapi membisikkan janji-janji manis. Itulah mengapa kita harus selalu berlindung kepada Allah dengan zikir dan doa. Larangan Allah bukan untuk menyulitkan, tapi untuk melindungi. Allah melarang Adam mendekati pohon itu demi kebaikannya. Begitu pula setiap larangan Allah di dunia memiliki hikmah, meski kita kadang tidak memahaminya. Kesalahan adalah bagian dari fitrah manusia. Nabi Adam saja pernah hilaf. Tapi yang membedakan orang saleh dan orang durhaka adalah sikap setelah berbuat salah, bertaubat atau justru membangkang. Setan ahli bersumpah palsu dan menipu dengan kebaikan semu. Ia mengatakan bahwa memakan buah itu akan membawa kekekalan. Di dunia modern, tipu daya ini bisa berupa ajakan maksiat yang dibungkus dengan alasan kebahagiaan, kebebasan, atau hak asasi. Kita harus cerdas membedakan kebenaran dan kebatilan. Ujian Adam dan Hawa adalah cermin kehidupan manusia di bumi. Setiap hari kita diuji dengan larangan dan perintah Allah. Ada banyak pohon terlarang di sekitar kita, hal-hal yang diharamkan, meskipun kita punya banyak hal halal yang bisa dinikmati. Namun nafsu dan godaan setan seringkali membuat yang haram tampak menarik. Kisah ini juga menunjukkan kasih sayang Allah. Allah tidak langsung mengazab Adam dan Hawa, tapi memberi mereka kesempatan untuk bertaubat. Dalam bab berikutnya kita akan lihat betapa besar rahmat Allah. Karena meskipun Adam melakukan kesalahan, ia tetap dimuliakan sebagai nabi pertama dan diberi wahyu untuk memimpin keturunannya di bumi. Hikmah terbesar dari bab ini, kita harus selalu waspada terhadap godaan setan dan nafsu, menjaga diri dari melanggar batas Allah, dan jika terlanjur salah, segera kembali bertaubat. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi panduan hidup. Setan masih hidup hingga hari ini, dan ia tidak pernah berhenti mencari celah untuk menyesatkan manusia. Maka, perkuat iman, banyak berdoa, dan selalu berlindung kepada Allah agar kita selamat dari tipu dayanya. Setelah Nabi Adam dan Hawa tergoda oleh bisikan iblis dan melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, mereka segera sadar telah melakukan kesalahan besar. Rasa bersalah dan penyesalan memenuhi hati mereka. Mereka tahu hanya Allah yang dapat mengampuni dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dalam Al-Quran disebutkan doa taubat Nabi Adam dan Hawa yang terkenal. Ya Tuhan kami,
kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf 23. Doa ini menjadi teladan bagi seluruh keturunan Adam. Taubat yang benar bukan hanya mengucapkan kata maaf, tetapi juga mengakui kesalahan tanpa alasan, menyesalinya, dan bertekad tidak mengulanginya. Nabi Adam mengajarkan kepada kita bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Pintu taubat selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Allah yang Maha Pengampun mendengar taubat Adam dan Hawa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 37 disebutkan, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Namun, meski taubat mereka diterima, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Allah memerintahkan Nabi Adam, Hawa, dan juga iblis turun ke bumi. Allah berfirman, Quran Surat Al-Baqarah 38 sedih. Turunlah kamu sekalian dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak, pula, mereka bersedih hati. Ayat ini mengandung pesan agung. Kehidupan di bumi adalah ujian. Nabi Adam dan keturunannya tidak dibiarkan tanpa bimbingan. Allah berjanji mengutus wahyu dan petunjuk melalui para nabi. Siapa yang taat akan selamat, dan siapa yang menolak akan tersesat. Ketika Adam dan Hawa turun ke bumi, kehidupan mereka jauh berbeda dengan di surga. Tidak ada lagi kenikmatan instan. Mereka harus bekerja, berjuang, dan menghadapi kesulitan. Nabi Adam belajar bertani, bercocok tanam, dan mencari nafkah. Ia mengajarkan anak-anaknya tentang keimanan kepada Allah dan ketaatan terhadap perintahnya. Dari sinilah awal peradaban manusia dimulai. Meski hidup di bumi penuh tantangan, Allah tidak membiarkan manusia tanpa bimbingan. Nabi Adam diangkat sebagai nabi pertama. Ia menerima wahyu dari Allah, mengajarkan tauhid kepada keluarganya, dan memperingatkan mereka agar berhati-hati terhadap tipu daya iblis. Dalam kehidupan di bumi, terjadi banyak kisah keturunan Nabi Adam yang penuh pelajaran. Salah satunya adalah kisah Kabil dan Habil, yang kelak menjadi peringatan tentang iri hati dan kezaliman. Semua peristiwa ini mengajarkan bahwa ujian kehidupan tidak pernah berhenti, tapi rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa manusia. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah taubat Nabi Adam. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat harus disertai kesadaran dan penyesalan. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis atau Hawa. Ia mengakui kesalahannya sendiri. Hidup di bumi adalah amanah. Allah menurunkan manusia ke bumi bukan untuk bersenang-senang tanpa aturan, tetapi untuk menjadi khalifah, menjaga bumi, dan beribadah. Hidup penuh ujian adalah bagian dari rencana Allah. Kesusahan, godaan, dan penderitaan adalah sarana untuk menguji siapa yang benar-benar taat. Petunjuk Allah adalah kunci keselamatan. Siapapun yang mengikuti wahyunya akan selamat dunia akhirat. Sejak saat itu, seluruh umat manusia hidup di bumi sebagai keturunan Adam. Setiap dosa yang dilakukan adalah ujian, dan setiap taubat adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Tirmidzi. Kisah Nabi Adam menutup babak sejarah awal manusia dengan pesan yang kuat. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diuji dengan perintah dan larangannya, dan diberi kesempatan untuk kembali jika terjatuh dalam kesalahan. Kehidupan Nabi Adam di bumi menjadi landasan bagi kisah para nabi setelahnya. Dari sinilah perjalanan panjang manusia dimulai, dengan bimbingan wahyu dan risalah tauhid yang akan terus berlanjut hingga Nabi Muhammad SAW. Hikmah bab 5. Taubat adalah pintu kasih sayang Allah. Hidup di bumi adalah amanah besar,
bukan sekadar tempat mencari kesenangan. Manusia harus selalu waspada terhadap godaan setan. Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Demikianlah kisah Nabi Adam, alaihi salam, manusia pertama sekaligus nabi pertama yang Allah ciptakan dengan penuh kemuliaan. Dari penciptaannya hingga taubatnya, kita belajar bahwa hidup ini penuh ujian, namun rahmat Allah selalu lebih besar dari dosa. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi cermin untuk kita agar selalu taat dan kembali kepadanya setiap kali tergelincir.